Nah, sekarang saya akan membacakan buat saudara WA langsung dari AWF, Abdullah Wasian Foundation. Nah, Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel. Dan teman-teman, di video kali ini saya mau menanggapi ini ada beberapa komentar dari netizen terkait dari video saya yang membahas mengenai Ustadz Yahya Waloni, yaitu dengan judul konten Ustadz Yahya Waloni ngaku-ngaku cerdas ternyata goblok luar biasa. Jadi ceritanya di video ini teman-teman, saya membongkar dakwah dari Ustadz Yahya Waloni yang cenderung menjelek-jelekkan kekristenan. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, dia juga mengutip sebuah referensi yang ternyata setelah saya cermati, setelah saya teliti, referensi tersebut ternyata adalah hoax atau palsu. Oleh karena itu saya dengan tegas mengatakan bahwa Yahya Waloni goblok gitu. Karena di video itu dia bilang bahwa orang yang masuk dari kafir masuk ke agama Islam katanya itu adalah orang-orang yang cerdas, intelijensi tinggi. Tetapi dia mengatakan sebaliknya. Kalau ada orang Islam yang masuk ke dalam Kristen maka itu adalah orang bodoh yang hanya mementingkan isi perutnya. Jadi ini sebenarnya sudah kebalik ya teman-teman. Padahal secara tidak langsung Ustadz Yahya Waloni justru mengatakan dirinya sendiri. Karena dia nggak malu. Dia berdakwah, ya, dia berdakwah jelekkan Kristen, pakai video hoax pula lagi. Kan lucu ya teman-teman ya. Jadi wajar dong saya harus jujur mengatakan bahwa dia ini goblok ya. Masa orang berdakwah menjelekkan Kristen apalagi sampai memakai referensi hoax. Saya bilang cerdas. Jadi kalau kita jujur bilang Yahya Waloni goblok kan harapan kita nanti ia bisa introspeksi diri. Lalu kedepannya nggak pakai referensi hoax lagi untuk berdakwah apalagi untuk menjelekkan kekristenan. Kan nggak mungkin Ustadz Yahya Waloni berdakwah pakai referensi hoax. Kita bilang cerdas, kita bilang pintar. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang orang seperti ini cerdas dan pintar, itu orang kayaknya perlu diperiksa jiwanya ya teman-teman. Siapa tahu ada kelainan. Tapi ya masalahnya begini, meskipun saya sudah jujur ya, saya sudah terang-terangan, ya saya tidak munafik dengan mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni ini goblok luar biasa dan sudah membongkar segala kebohongan-kebohongan di dalam dakwanya. Bukannya saya diucapin terima kasih, bukannya saya dipuji karena sudah membantu membongkar kepalsuan di dalam dakwanya Ustadz Yahya Waloni, tetapi malah saya dibully teman-teman. Saya dibully dengan ini, nggak tahu ini para kadrun atau para fansnya Yahya Waloni, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas komentar-komentarnya di dalam video konten yang bicara mengenai Yahya Waloni ini bunyinya seperti ini teman-teman. Yang pertama ini ya, ada yang mengatakan coba kamu yang menantang Ustadz Yahya Waloni debat. Kalau lewat video UYW ini kan gak seru, tantang dong beliau. Gak gua like, gua komen aja. Jadi ini dia mengatakan supaya saya ini menantang debat Ustadz Yahya Waloni. Jangan hanya lewat video seperti ini ya. Lalu yang kedua, bunyinya begini teman-teman. Coba ente debat dengan Yahya Waloni, jangan cuma bacot doang, tapi mental cetek. Waduh, teman-teman saya dikatain bacot doang tapi mental cetek. Sebenarnya begini ya, saya mau kasih penjelasan. Justru ketika saya membuat video ini, sebenarnya ini merupakan bagian di mana saya ingin menyentil Ustadz Yahya Waloni. Siapa tahu ketika dia menonton video saya ini dia buat klarifikasi gitu kan. Membuat sebuah tanggapan untuk menyerang saya balik gitu. Tapi sampai sekarang tidak ada ya, karena memang dia nggak tahu mungkin mau ngomong apa karena kebohongannya sudah dibongkar. Ya makanya dia nggak bisa ngomong apa-apa juga mungkin. Tapi itu nanti kita bahas ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada bilang begini. Kalau kamu berani, coba tantang debat di tempat umum. Jangan cuma berani di medsos. Kali di medsos biar orang tidak sekolah ngaku pintar.
atau kamu lapor sama pihak yang berwajib supaya tahu mana yang pintar, mana yang goblok. Ini saya nggak ngerti kalimatnya ini dia belajar dulu sekolah di mana kalimatnya sembrawut begini. Tapi ya intinya dia memancing saya supaya mengajak debat Ustadz Yahya Waloni. Nah, teman-teman, membaca komentar-komentar ini saya jadi heran dengan orang-orang seperti ini yang dikasih tahu kebenaran, ya, diberikan kebenaran, bukannya bersyukur, bukannya berterima kasih, tapi malah saya yang dibully. Ya, harusnya mereka malu, kok ada ustadz, kok ada penceramah, tapi dakwanya hanya cenderung menjelek-jelekkan, dan bukan hanya sampai di situ. Dakwah aja pakai referensi hoax, referensi palsu, harusnya mereka malu, tapi ya nggak tahu ini orang-orang ini kalau memang orang sudah buta kebenaran ya memang sulit sih dibilangi teman-teman. Kalau orang sudah bebal ya sulit dibilangin, yang benar mereka tolak ya. Yang benar ditolak, yang aneh-aneh, yang palsu, yang hoax malah mereka bela-bela gitu ya. Nah, saya cuma mau bilang begini teman-teman, terkait dengan komentar dari para netizen ini, kebanyakan mereka mengatakan bahwa saya ini bacot doang, hanya berani keluar-keluar di medsos, di YouTube. Jadi mereka menyarankan supaya kalau berani tantang debat Ustadz Yahya Waloni. Jadi begini loh para netizen yang budiman ya, saya bukannya takut debat, bukan. Tapi ini kan masalahnya mengenai referensi video hoax yang Ustadz Yahya Waloni kutip di dalam ceramahnya. Kalau mau debat, emang mau debat bahas apa? Mau berdebat bahas apa? Mau bahas ketololan dan kegoblokannya Ustadz Yahya Waloni yang pakai referensi video hoax? Kan nggak lucu kalau kita bahas itu, ya. Yang ada nanti dia justru semakin malu karena kegoblokannya semakin terumbar akhirnya di sosial media. Ujung-ujungnya nanti dia jadi kasihan kan sudah tua tapi kita umbar-umbar aibnya kan di depan publik secara langsung begitu di depan orangnya juga kan kasihan juga teman-teman ya. Lagi pula kalau dia merasa saya yang salah dan dia yang benar, ya tinggal klarifikasi aja, buat pernyataan klarifikasi atau bila perlu laporin saya ke polisi karena anggap aja saya sudah melakukan pencemaran nama baik kan, sudah ngata-ngatai dia goblok, tolol dan sebagainya, ya. Anggap aja saya sudah melakukan pencemaran nama baik. Kalau dia memang ini ya laporkan saya ke polisi, saya siap. Tapi saya pikir itu gak akan mungkin dia lakukan. Kenapa? Karena kalau dia lakukan nanti bisa jadi senjata makan tuan. Kenapa jadi senjata makan tuan? Ya iyalah, karena ini kan masalah video hoax. Jadi artinya Yahya Waloni kan sudah ikut di dalam penyebaran kabar hoax. Dan kalau ini kalau ini dia laporin dan sebagainya, dia bisa kena undang-undang ITE teman-teman. Jadi ya nggak mungkin lah. Yang ada juga Ustadz Yahya Waloni mungkin dia kalau dia lihat video saya itu mungkin dia malu, mungkin dalam hatinya aduh kurang ajar ini orang ini. Aib saya dibongkar, kegoblokan saya dibongkar ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi jangan bilang karena saya takut. Tidak, justru saya sebenarnya buat video itu untuk membuat semacam ingin menyentil dia lah. Menyentil dia supaya dia tahu kalau dia itu tidak secerdas, tidak sekuar-kuar dengan bacotannya teman-teman ya. Lagi pula saya juga jadi teringat ya teman-teman ya. Dan apa teman-teman juga ini para netizen yang budiman-budimannya apa sudah lupa ya, nggak ingat apa dulu beberapa tahun yang lalu yang kasus perdebatannya dengan pendeta Esra Soru yang lagi rame-ramenya tuh, yang tapi akhirnya gagal terlaksana ya. Gagal terlaksana gara-gara apa? Nah, kalau di videonya Ustadz Yahya Waloni yang dia sama Sugi Nur itu, dia bilang katanya pendeta Esra Soru ini sudah koar-koar duluan sebelum debat diadakan. Makanya akhirnya dibatalkan oleh pihak berwajib karena tidak diizinkan. Gara-gara pendeta Esra Soru sudah koar-koar duluan. Ya, jadi Ustadz Yahya Waloni menganggap bahwa Esra Soru koar-koar begitu supaya debatnya batal gitu ya. Makanya dia bilang Esra Soru ini sengaja dia koar-koar duluan di sosial media supaya debatnya batal. Padahal yang ada itu justru terbalik ya teman-teman ya. Si Yahya Waloninya yang koar-koar sebenarnya. Ya, kalau kalian
sudah lupa ya bagaimana ceritanya waktu itu. Saya mau kasih videonya ini ya. Ada satu video di mana bukti bahwa bukan pendeta Isra Sorunya yang lari dari debat, tetapi Yahya Walloninya yang lari menghilangkan jejak ya. Mari kita lihat video berikut ini. Berikut ini kita akan melihat bagaimana penjelasan atau juga WA dari pihak Abdullah Wasian Foundation terkait dengan pembatalan acara tersebut. Nah, sekarang saya akan membacakan buat saudara WA langsung dari AWF, Abdullah Wasian Foundation. Nah, begini WA-nya ya. Berkaitan dengan acara dialog lintas agama seperti disampaikan pihak AWF kepada kedua belah pihak, narasumber dari Kristen, Pendeta Isra Soro dan Pendeta Muri Walianto, serta pihak Islam Ustadz Yahya Walloni, pada awalnya disepakati secara WA dan lisan atau telepon. Dialog rencananya akan diselenggarakan secara terbuka yang akan difasilitasi oleh AWF. Dalam perjalanannya, rencana tersebut tidak diperbolehkan oleh beberapa pihak di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Maka langkah selanjutnya pihak AWF mengusulkan untuk dilaksanakan secara tertutup. Hal ini telah disampaikan kepada kedua pihak narasumber. Pihak Kristen menyetujui acara tersebut. Perhatikan saudara ya, pihak Kristen menyetujui acara tersebut, dan pada awalnya pihak Islam yakni Ustadz Yahya Walloni juga bersedia. Pada awalnya juga bersedia. Yang disampaikan secara lisan atau per telepon. Secara intensif pihak AWF mempersiapkan acara tersebut dan tetap berkoordinasi dengan narasumber. Namun demikian, mendekati hari pelaksanaan, perhatikan baik-baik, mendekati hari pelaksanaan 26 Oktober, ya, mendekati hari pelaksanaan pihak Ustadz Yahya Walloni sangat sulit dihubungi. Nah, sangat sulit dihubungi, ini penyakit lama Yahya, ya. Sangat sulit dihubungi baik lewat WA, SMS, dan telepon di kedua nomor beliau yang dimiliki oleh AWF. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi kehadirannya. Ikhtiar terakhir adalah dengan mendatangi Ustadz Yahya Walloni pada acara safari dakwah di Masjid Nurul Iman, Jalan Kalijudan, Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2019. Tetapi lewat panitia yang bernama Tono disampaikan kepada kami bahwa beliau tidak berkenan ditemui oleh pihak AWF. Wah. Dengan tidak adanya kepastian dari Ustadz Yahya Walloni, maka AWF memutuskan untuk menarik diri sebagai calon penyelenggara dialog tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi maklum, dan terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya, bagaimana si Yahya Walloni ini cuma jago keluar-keluar doang. Tapi nggak pernah sih kita melihat dia berdebat. Nggak pernah, saya nggak pernah ada lihat video dia berdebat. Kalau Ustadz Nababan pernah debat, saya pernah lihat ada di YouTube. Egy Sujana pernah saya lihat di YouTube ada. Ahmed Dedat, gurunya Zakir Naik, saya pernah lihat di YouTube, dia juga pernah berdebat. Nah, kalau Ustadz Yahya Walloni ini, saya nggak pernah lihat dia berdebat dengan pendeta manapun di video atau yang secara offline atau bagaimana. Saya nggak pernah ada dengar kabar dia berdebat dengan siapapun. Jadi ya jujur aja teman-teman, gimana dia mau berdebat? Orang membedakan referensi hoax atau referensi yang sahih, yang fakta aja dia nggak bisa kok. Bagaimana mungkin dia mau berdebat gitu ya? Karena yang saya tahu ya teman-teman ya, Ustadz Yahya Walloni ini nanti kalau diajakin debat, alasannya banyak sekali ya. Contohnya seperti yang kemarin itu yang mau debat dengan pendeta Isra Soru, alasannya kan banyak sekali. Dia buat standar-standar yang tinggi di dalam perdebatan, padahal sebenarnya itu dia pelan-pelan ingin lari sebenarnya ya. Dia bilang, oh debatnya harus dilakukan di Senayan. Debatnya harus dihadiri beberapa audiens, ada pendeta-pendeta yang selepel dengan saya katanya. Banyak sekali pokoknya standar-standar yang dia berikan. Padahal itu standar itu susah gitu loh. Akhirnya dia secara tidak langsung dia memperumit, dia mempersulit debat, dan ujung-ujungnya dia kabur gitu. Alasannya karena tidak bisa dilakukan di Senayan. Padahal sebenarnya pihak AWF ya, AWF itu sebenarnya itu adalah sebuah kajian kristolog dari orang-orang muslim loh. Panitianya yang pada waktu itu bersedia untuk
menjembatani antara pendeta Isra Soru dan Ustadz Yahya Walu ini agar mereka bisa berdebat. Tetapi lihat, si Ustadz Yahya Walu ini malah ngacir gak jelas. Karena dia maunya di debatnya di Senayan katanya. Ngapain debat di Senayan? Kalau main bola di Senayan boleh lah. Kenapa nggak sekalian aja Ustadz Yahya Walu ini bilang debatnya di planet Pluto aja, di Merkurius, biar alien-alien yang jadi audiens. Sekalian aja bilang begitu, supaya debatnya nggak jadi. Sekalian akhirnya jelas kalau memang Ustadz Yahya Walu ini cuma jago koar-koar ya. Jadi itu teman-teman, itu triknya dia aja itu supaya nggak jadi debat sebenarnya. Makanya dia bilang macem-macem, dia minta standar yang macem-macem. Padahal intinya dia memang nggak berani debat gitu ya. Jadi ya itu aja lah yang mau saya sampaikan buat kalian para netizen budiman. Ya kalau mau mengidolakan seseorang itu sah-sah aja, tapi jangan sampai jadi fanatik buta ya. Jangan sampai akhirnya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang buruk. Dan selama kita benar, saya juga memberikan pesan ya, dan selama kita benar jangan takut untuk bersuara. Karena kalau kebenaran tidak bersuara, maka kebohongan akan merajalela. Jadi orang-orang yang seperti ini harus kita kasih pelajaran teman-teman. Ya, jadi kalau orang-orang benar diam, maka kebohongan yang merajalela. Jadi yang hoax-hoax, yang palsu-palsu ini harus disikat ya. Jadi jangan jangan ragu-ragu untuk bersikap tegas. Ya kalau memang orangnya goblok ya bilang aja goblok, gak usah munafik. Kalau orangnya tolol ya bilang aja tolol, tapi harus dengan bukti dan penjelasan yang benar-benar fakta gitu ya. Jangan kita bilang ini orang tolol, goblok, tapi kita nggak punya dasar mengatakan dia itu tolol dan goblok. Saya juga siap kok kalau misalnya video saya ada yang salah, ada yang perlu dikatakan bahwa saya goblok, ya nggak apa-apa, dikomentari aja kamu goblok. Tapi ya harus ada dasarnya kenapa saya dikatakan goblok. Kalau saya mengatakan Yahya Walu ini goblok kan karena saya punya dasar, karena dia berdakwah pakai referensi kabar hoax atau juga berita hoax, makanya saya katakan dia goblok ya. Jadi itu teman-teman inti dari permasalahannya ya. Jadi mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini terkait dari komentar para netizen ya, yang sudah saya berikan tanggapan, dan semoga kiranya bisa memberikan pencerahan di dalam akal dan pikiran kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.